Nabila dari kelas 10 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tugas P5 yang berjudul membekali diri di dunia kerja akuntansi. Membekali diri di dunia kerja akuntansi. Yang pertama ada pengertian akuntansi. Akuntansi adalah sebuah proses mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan serta kejadian-kejadian ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan untuk dilakukan penilaian dan keputusan yang tepat, jelas, dan tegas bagi pemakai informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Yang kedua ada 7 macam peluang kerja di bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Yang kedua ada auditor. Auditor adalah seseorang yang berprofesi pada suatu kegiatan auditing. Setiap perusahaan akan memerlukan jasa auditor, baik itu perusahaan besar ataupun perusahaan kecil. Fungsinya adalah agar bisa menilai kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Yang ketiga ada konsultan pajak. Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang keempat ada pegawai bank. Pegawai bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank. Yang kelima ada pegawai asuransi atau agen asuransi. Pegawai asuransi atau agen asuransi adalah orang yang bertindak untuk menawarkan dan memasarkan produk asuransi untuk dan atas nama penanggung. Yang keenam ada broker saham. Broker saham adalah individu maupun perusahaan yang berperan sebagai perantara antara investor saham dan pedagang efek. Selain itu, broker saham juga pihak yang membantu mempermudah investor untuk berinvestasi di pasar modal. Dan yang terakhir ada dosen akuntansi. Dosen akuntansi adalah dosen yang mengajar di jurusan akuntansi. Peneliti menggunakan responden dosen akuntansi karena dosen akuntansi akan menghasilkan calon-calon akuntan atau entry level accountants. Yang ketiga ada struktur suatu perusahaan. Di gambar sudah terlihat jelas. Yang pertama ada dewan komisaris, dan di bawahnya dewan komisaris itu ada direksi, dan direksi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada departemen pemasaran, yang kedua ada departemen produksi, yang ketiga departemen keuangan, yang keempat ada departemen akuntansi, dan yang terakhir ada departemen umum. Di sini saya akan menjelaskan departemen akuntansi saja. Departemen akuntansi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada bagian akuntansi dan keuangan, yang kedua ada bagian biaya, yang ketiga ada bagian verifikasi, yang keempat ada bagian piutang, dan kelima bagian persediaan. Yang keempat ada soft skill dan hard skill yang harus dimiliki di dunia kerja terutama di bidang akuntansi. Yang pertama ada soft skill. Soft skill di sini ada 5. Yang pertama ada akuntan dan pengetahuan bisnis, yang kedua Microsoft Excel, yang ketiga menghasilkan laporan keuangan, yang keempat norma pajak, dan kelima analisis data. Selanjutnya ada hard skill. Di sini hard skill ada 5 juga. Yang pertama ada berorientasi pada detail, yang kedua mampu berpikir kritis, yang ketiga mudah beradaptasi, yang keempat kreatif dan mampu menyelesaikan masalah, dan yang kelima kemampuan mengatur waktu. Yang kelima ada tokoh atau idola yang terjun ke dunia entrepreneur. Di sini saya mengambil Prilly Latukonsina. Nama panjang Prilly adalah Prilly Mahathir Latukonsina. Ia adalah aktris Indonesia. Ia lahir pada tanggal 15 Oktober tahun 1996. Prilly memulai karirnya di dunia hiburan Indonesia pada tahun 2009. Ia adalah pemeran, presenter, penyanyi, model, pengusaha, aktivis, penulis, dan produser Indonesia. Yang keenam ada bidang usahanya Prilly Latukonsina. Di luar aktivitasnya di dunia hiburan, Prilly juga terjun ke dunia wirausaha dengan merilis sejumlah merek produk kuliner, pakaian, hingga perhiasan. Di antaranya yaitu 1. Really Cake berawal dari bisnis kue kekinian dengan brand Really Cake sejak 2017 silam. Yang kedua ada Nona Judas. Prilly juga membuka bisnis kuliner barunya yang diberi nama Nona Judas sejak 2018. Ia juga bekerja sama dengan Gunawan Sudrajat dan istrinya Sibila Hardikusumo. Yang ketiga ada Rebel Princess. Prilly juga membuka usaha pakaian yang diberi nama Rebel Princess sejak tahun 2020.
Yang terakhir ada Illy Gold. Pada awal 2001, Prilly Latuconsina hadir dengan bisnis terbarunya yaitu Illy Gold. Bisnis perhiasan ini menggabungkan natural gemstone dan kadar emas pas standar SNI 9 karat atau 37,5%. Yang ketujuh ada skill Prilly Latuconsina. Yang pertama pintar memasak, kedua berbisnis, yang ketiga tak ragu berkarya, yang keempat bakat akting, dan yang kelima melakukan pole dance. Dan yang terakhir ada pertanyaan, apakah lulusan akuntansi bisa terjun ke entrepreneur? Jawabannya bisa, karena lulus menjadi sarjana akuntansi tidak mesti jadi karyawan bank ataupun bekerja di perusahaan yang berhubungan dengan akuntan. Bahkan ketika masih menjadi mahasiswa, sebetulnya kita bisa menjadi pengusaha. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.